Halo, selamat datang di pembelajaran IPA kelas 8 bersama saya Usnut Silitonga. Pada kesempatan ini kita akan belajar bab 4 sistem pencernaan manusia bagian B, struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu memasukkan makanan dalam tubuh atau ingesti, pencernaan digesti, penyerapan absorpsi, dan pengeluaran defekasi. Pencernaan adalah proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Pencernaan makanan ada dua, yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah pencernaan yang terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang terjadi reaksi kimia untuk menguraikan molekul besar menjadi molekul kecil dan dibantu oleh enzim pencernaan. Organ pencernaan utama terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ pencernaan tambahan terdiri atas hati, kantung empedu, dan pankreas. 1. Organ pencernaan utama. Organ pencernaan utama berupa saluran pencernaan, yaitu saluran yang dilalui makanan seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Bisa kita lihat gambar di samping. A. Mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Gigi berfungsi menghancurkan makanan hingga halus. Gigi manusia ada 3 jenis, yaitu gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk menyogok makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Jumlah gigi pada anak-anak ada 20, sedangkan pada dewasa ada 32. Lidah berfungsi mengecak makanan dan membantu menelan makanan. Kelenjar ludah berfungsi menghasilkan 1,6 liter air ludah per hari dan menghasilkan enzim pitialin atau amilase. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilosa menjadi gula atau maltosa. Berikut struktur rongga mulut manusia dewasa. Lihat gambar di samping. B. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Pada kerongkongan terdapat faring atau tekak yang di pangkalnya terdapat katup pernapasan atau epiglotis. Epiglotis akan membuka apabila kita bernapas dan akan menutup apabila kita sedang makan. Hal ini agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, makanan berupa bolus menuju ke esofagus. Otot esofagus berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus menuju ke lambung yang disebut dengan gerak peristaltik. Berikut gambar esofagus dan gerak peristaltik. Bisa dilihat gambar di bawah ini. C. Lambung. Setelah dari esofagus, makanan menuju ke lambung. Dalam lambung terjadi pencernaan mekanis, yaitu otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus, dan pencernaan kimiawi, yaitu bolus bercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan renin. HCl berfungsi membunuh kuman yang ada pada makanan. Enzim pepsin akan memecah protein menjadi pepton atau campuran dari polipeptida dan asam amino, sedangkan enzim renin akan mengendapkan protein kasein dalam susu. Berikut struktur lambung manusia. Lihat gambar di bawah. D. Usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus ada 3, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi.
Dalam duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Amilase mencerna amilum menjadi maltosa. Lipase mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan tripsin mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsi lemak, yaitu lemak dapat larut dalam air. D. Usus besar atau kolon. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Di antara usus besar dan usus halus terdapat usus buntu atau sekum. Ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan umbai cacing atau apendik. Dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa makanan. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan dan gas yang berbau disebut dengan tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Berikut struktur usus besar seperti gambar di samping. 2. Organ pencernaan tambahan atau aksesori. Organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan, yaitu organ yang menghasilkan enzim untuk membantu proses pencernaan seperti lidah, gigi, kelenjar air ludah atau saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Berikut struktur kelenjar pencernaan seperti gambar di samping. A. Hati. Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh, terletak di bagian kanan rongga perut di atas diafragma, berperan sebagai detoksifikasi, yaitu menetralkan racun dalam tubuh. Hati merupakan tempat penyimpanan zat besi, vitamin A, D, E, K, dan B12. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecah glikogen. B. Kantung empedu. Kantung empedu adalah organ yang letaknya di bawah hati, berfungsi menyimpan getah empedu yang dikeluarkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. C. Pankreas. Pankreas adalah organ yang letaknya di balik perut, di belakang lambung. Sel-sel pankreas menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke duodenum. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat atau NaHCO3 dan enzim pencernaan yang berperan memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin berfungsi mengatur pengubahan glukosa darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. C. Gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. 1. Obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena beberapa jenis penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Upaya untuk mencegah atau menangani obesitas dengan berolahraga dan mengatur pola makan. 2. Karies gigi. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan kebersihan gigi. 3. MAH atau gastritis. Sakit MAH merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. MAH dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan memicu produksi asam lambung yang berlebihan seperti makanan asam, makanan pedas, dan kopi. 4. Hepatitis.
Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ringan memiliki gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Upaya untuk mencegah dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, tidak berbagi barang pribadi seperti sikat gigi, handuk, dan peralatan makan. 5. Diare. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang akan dimakan. Cucilah tangan sebelum makan, minum air yang dimasak, dan jagalah kebersihan lingkungan. 6. Konstipasi. Konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Upaya untuk mencegah konstipasi diantaranya tidak sering menahan buang air besar, makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan, hindari mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula, minum cukup banyak air. 7. Gejala kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin pada tubuh disebut dengan avitaminosis. Bisa dilihat seperti tabel vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K beserta gangguan yang disebabkan. 8. Gejala kekurangan mineral. Kalsium, fosfor, magnesium, natrium, besi, iodium, seng. Bisa dilihat gangguan pada tabel. Sampai di sini pembelajaran kita. Ada di sini evaluasi dikerjakan dan dipelajari. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.